Misana, serta teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 10 akuntansi 1 yang beranggotakan saya, Cecil Agustin, beserta rekan-rekan saya Debbie Aurora, saya Fabian Istira, dan saya Gabriela Seanhani. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang KKNI Teknisi Akuntansi. Selamat menyaksikan! Sebelum masuk ke pokok pembahasan mengenai KKNI Teknisi Akuntansi, yuk kita cari tahu terlebih dahulu apa itu kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja. Kemudian dari mana kita mendapatkan kemampuan atau kompetensi tersebut? Kemampuan atau kompetensi tersebut bisa didapatkan dari yang pertama, mengikuti pendidikan atau pelatihan. Caranya adalah dengan mengikuti pendidikan secara formal di sekolah yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, maupun mengikuti pelatihan atau kursus yang akan didampingi oleh mentor ahli. Yang kedua, otodidak, yang artinya belajar atau berlatih secara mandiri tanpa bimbingan guru. Yang ketiga, pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan akan membuat kita mempelajari serta memperdalam sesuatu. Nah, dari ketiga hal tersebut akan menjadikan kita sebagai orang yang kompeten. Selanjutnya, cara kita untuk mengukur kompetensi adalah dengan menggunakan standar kompetensi kerja. Di Indonesia terdapat 3 jenis standar kompetensi kerja. Di antaranya, yang pertama, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SKKNI. Merupakan standar kompetensi kerja yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan berlaku secara nasional. Yang kedua, Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan oleh organisasi dan digunakan untuk mencapai tujuan internal organisasi. Dan yang ketiga, Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. Setelah membahas tentang kompetensi, sekarang kami akan menjelaskan tentang SKKNI. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam SKKNI tersebut berisikan kumpulan unit-unit kompetensi. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen atau penilaian keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. Kegunaan SKKNI. Standar kompetensi kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk yang pertama, lembaga atau institusi pendidikan dan pelatihan kerja, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau diklat, pengembangan kurikulum, dan penyusunan modul. Yang kedua, pasar kerja dan dunia usaha atau industri, serta pengguna tenaga kerja. Yang A, membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja. B, membantu penilaian untuk kerja. C. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan atau keahlian tenaga kerja. D. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha atau industri. 3. Lembaga atau institusi penyelenggara uji dan sertifikasi kompetensi. A. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi atau skema sertifikasi sesuai dengan level atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi. B. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga sertifikasi.
siswa SMK yang menekuni jurusan akuntansi, kita perlu tahu bahwa terdapat kualifikasi KKNI teruntuk teknisi akuntansi. Dan kualifikasi tersebut terdiri dari kualifikasi 2 sampai dengan 6 loh. Namun, kita akan membahas lebih dalam mengenai kualifikasi 2, 3, dan 4. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama yaitu kualifikasi kedua. Kualifikasi kedua disebut dengan teknisi akuntansi junior dengan unit kompetensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja. Yang kedua, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga, memproses entry jurnal. Yang keempat, memproses buku besar. Yang kelima, menyusun laporan keuangan. Yang keenam, mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Dan yang terakhir yaitu mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Kemudian, kualifikasi ketiga disebut teknisi akuntansi pratama dengan unit kompetensi meliputi mengelola kartu piutang, mengelola kartu utang, serta mengelola kartu persediaan. Dan yang terakhir, kualifikasi keempat disebut teknisi akuntansi muda dengan unit kompetensi diantaranya memproses dokumen dana kas kecil dan memproses dokumen dana kas di bank. Kami akan memberikan 5 tips meningkatkan profesionalitas dalam bekerja. Dengan menetapkan target selama bekerja, fokus dalam pekerjaan yang ada, mampu memisahkan urusan pribadi dan karir, memiliki visi dan misi yang jelas dalam bekerja, serta menghindari perdebatan tidak penting dengan rekan kerja. Demikian video pembahasan mengenai KKNI Teknisi Akuntansi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.